Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama saya, dosen pengampu Anda semua, Irfani Zuhrufillah. Ini adalah pertemuan ke-7, merupakan pertemuan terakhir kita sebelum UTS berlangsung dan dijadwalkan untuk pertemuan di tanggal 3 Desember 2020. Pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang teknologi bahasa pemrograman. Baik, untuk pertemuan terakhir ini silahkan di setiap slide-nya dibaca baik-baik. Kemudian untuk videonya silahkan disimak baik-baik. Subbahasan yang akan dibahas adalah definisi dari teknologi bahasa pemrograman, kemudian ada sejarah perkembangan teknologi bahasa pemrogramannya seperti apa, kemudian ada tingkatan atau level dari bahasa pemrograman, dan ada case study atau studi kasusnya. Dan seperti biasa di setiap pertemuan akan ada informasi tren teknologi dan peluang penelitian dan pengembangan. Definisi dari bahasa pemrograman ini adalah sebuah sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi perintah kepada perangkat komputer agar menjalankan fungsi tertentu secara spesifik. Nah, bahasa pemrograman ini terdiri dari serangkaian aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan dari program-program komputer. Sistemnya terdiri dari beberapa tingkatan untuk memberi instruksi untuk setiap piranti, untuk setiap utilitas, dan aplikasi yang digunakan di dalam pengoperasian komputer. Bahasa pemrograman sendiri ini memiliki struktur di dalam pengkodeannya secara sistematis untuk memberi perintah atau instruksi yang disebut dengan algoritma. Nah, struktur ini terbagi menjadi 3 jenis di dalam setiap bahasa pemrograman, yaitu runtutan, kemudian ada perulangan, dan ada percabangan. Runtutan adalah struktur dimulai dari langkah awal, yaitu instruksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya secara berurutan. Dan perulangan biasa disebut juga sebagai looping, merupakan program yang dapat menjalankan perintah secara berkelanjutan hingga berhenti pada kondisi tertentu. Dan percabangan, struktur bahasa pemrograman yang dapat berupa percabangan yang berarti menginstruksikan pada komputer agar dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan pilihan dengan syarat-syarat tertentu. Fungsi bahasa pemrograman ini, yang pertama, fungsi dasarnya adalah agar komputer dapat mengolah data sesuai dengan alur yang dibuat secara sistematis. Fungsi lainnya adalah pemrograman dapat memudahkan pengoperasian sebuah mesin sehingga meringankan pekerjaan manusia. Contoh penerapannya adalah aplikasi atau software yang digunakan pada kasir-kasir swalayan, kemudian pengaturan di dalam lampu lalu lintas, kemudian aplikasi smartphone dan komputer, kemudian ada website dan lain-lain. Ada berbagai macam bahasa pemrograman yang dikenal saat ini, diantaranya adalah Visual Basic, kemudian ada Java, kemudian ada C++, dan lain-lainnya. Nah, tentang jenis-jenis bahasa pemrograman ini akan dibahas pada pertemuan yang lain atau pada poin-poin selanjutnya. Sejarah dari bahasa pemrograman ini sebenarnya sudah dimulai sebelum tahun 1940. Di awal perkembangannya, komputer itu tidak memiliki bahasa pemrograman, di mana bahasa yang digunakan awalnya adalah bahasa mesin yang merupakan menggunakan bahasa binary berupa angka 0 dan 1. Jika angka 0 itu maka diartikan sebagai wadah yang digunakan tidak ada aliran listrik, dan angka 1 menandakan bahwa ada aliran listrik. Kemudian masuk pada tahun 1940-an, muncul bahasa pemrograman yang pertama, bahasa assembly, kemudian semakin
berkembang teknologi, muncul bahasa pemrograman Plain-Kakul, kemudian ENIAC Coding System, dan CS10. Di tahun 1950 sampai 1960-an itu muncul bahasa assembly diperbarui dengan nama Regional Assembly Language, kemudian AutoCAD, kemudian ada Fortran, dan lain sebagainya. Lalu di tahun 1970 sampai 1980-an bahasa pemrograman sudah bisa digunakan untuk bahasa yang menggunakan objek yang dikenal dengan Simula, ada Smalltalk, ada Prolog, dan ML. Kemudian masuk di tahun 1980-an itu merupakan tahun konsolidasi relatif di mana C++ dikombinasikan dengan sistem program yang berorientasi objek. Kemudian di tahun 1990-an, tahun ini merupakan era yang sangat produktif untuk komunitas programmer saat itu atau developer, karena selain berorientasi pada objek, pada masa ini bahasa pemrograman juga dikembangkan dengan berbasis pada visual. Lalu kemudian di tahun 2000 sampai saat ini, periode ini merupakan periode Content Management System atau CMS, di mana pengembangan PHP script sangat cepat sehingga dalam membuat sebuah web sudah tersedia pada banyak template. Sekarang masuk pada pokok bahasan tingkatan bahasa pemrograman. Untuk tingkatan bahasa pemrograman ini dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat kesulitan dan pengaplikasiannya pada komputer. Yang pertama bahasa tingkat rendah, kemudian bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa tingkat rendah ini, penggunaannya hanya menggunakan kode benar atau bahasa mesin yang berupa huruf dan angka. Instruksi yang diterapkan pada mesin itu masih terbatas dan masih sangat sederhana. Bahasa tingkat menengah sudah mulai menggunakan kode huruf, sudah mulai menggunakan angka dan simbol-simbol khusus. Lalu kemudian bahasa tingkat tinggi biasanya sudah digunakan pada pemrograman berbasis website dan basis data, baik untuk perangkat desktop maupun untuk perangkat mobile. Saat ini sudah ada yang disebut juga sebagai Object-Oriented Language. Untuk Object-Oriented Language ini termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi, namun ada juga yang menggolongkannya ke dalam tingkatan Very High Level Language. Nah, untuk Very High Level Language sebenarnya masih menjadi perdebatan di antara ilmuwan-ilmuwan komputer karena pendefinisiannya itu belum begitu bisa ditentukan. Namun untuk yang setuju kepada Very High Level Language ini sudah memasukkan beberapa bahasa pemrograman yang termasuk di dalam kategori Very High Level Language atau di dalam tingkatan Very High Level Language. Di antaranya adalah Python, kemudian ada Ruby, kemudian ada Visual Basic, ada PHP, Java, dan Visual Basic Net. Selanjutnya bisa Anda perhatikan di slide ini ya. Kita masuk kepada contoh kasus atau studi kasus bagaimana kali ini contohnya untuk membuat bangun datar. Nah, di sini saya memberikan studi kasus menggunakan bahasa pemrograman, menggunakan bahasa JavaScript. Caranya yang pertama, untuk Anda yang belum tahu atau yang sudah tahu tapi mungkin masih lupa, yang pertama adalah dengan menginstal Notepad++. Notepad++ ini bisa didapatkan dari Google. Silahkan browsing untuk pengguna Notepad++ yang versinya sesuai dengan kapasitas atau spesifikasi dari laptop masing-masing ya. Kemudian
memasukkan kode-kode program JavaScript ke dalam Notepad++ dan disimpan, di-save dengan nama file, lalu kemudian berikan extension HTML. Lalu kemudian masuk ke folder penyimpanan di mana file tersebut disimpan. Kemudian untuk cara mengcompile-nya cukup diklik 2 kali, maka hasilnya akan terbuka di browser secara otomatis. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasus bagaimana membuat bangun datar menggunakan bahasa JavaScript. Yang pertama di sini untuk membuat kode HTML yang seperti biasa, masukkan tag canvas di dalam tag body. Kemudian berikan ID juga agar bisa dipanggil nantinya. Nah, untuk kode bahasa pemrogramannya bisa dilihat seperti di sini. Kode bahasa pemrograman ini bisa Anda langsung copy dan salin ke Notepad++ Anda. Lalu kemudian masukkan instruksi yang kedua adalah menggunakan style agar kanvas terlihat dengan jelas. Nah, ini adalah contoh untuk membuat bangun datar persegi panjang. Nah, untuk membuat bangun datar persegi panjang, skripnya yang seperti yang ada di poin ketiga ini. Silakan di copy pada kode pemrograman Anda. Hasil dari skrip tadi akan terlihat seperti poin 4. Hasilnya yang akan terlihat di browser seperti ini. Dan skrip tadi itu hanya untuk membuat bangun datar persegi panjang. Jika ditambahkan dengan bangun datar yang lain secara lengkap, maka pada skripnya hasilnya di browser akan terlihat seperti pada poin kelima. Nah, silakan dicoba sendiri untuk memasukkan source kode atau kode skripnya di Notepad++-nya untuk menampilkan seperti di poin keempat untuk bangun datar persegi panjang. Pokok bahasan yang terakhir adalah tren teknologi, di mana berdasarkan dengan tren teknologi yang dibahas kali ini berdasarkan dengan tema pertemuan ketujuh ini adalah bahasa pemrograman. Berdasarkan survei dari Stack Overflow yang bisa Anda browsing langsung, bisa dilihat bahwa yang populer digunakan oleh developer di seluruh dunia secara 7 tahun berturut-turut di 2019 adalah bahasa pemrograman JavaScript yang menempati posisi pertama dengan hasil polling 67,8% yang diikuti oleh 87.354 responden. Nah, selanjutnya adalah subpokok bahasan peluang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan atau sesuai dengan pokok topik pada pertemuan kali ini adalah bahasa pemrograman, maka yang akan disinggung pada penelitiannya ini tentu saja dari sudut pandang bagaimana menerapkan bahasa pemrograman yang sesuai di dalam mendukung penelitian kita. Lalu untuk pengembangannya, dari sudut pandang pengembangan di sini seiring sejalan dengan kebutuhan bisnis, termasuk perancangan dan tujuan dari pengembangannya. Dan bahasa pemrograman ini sebenarnya akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan akan bagaimana seorang developer atau programmer di dalam mewujudkan strategi-strateginya dan dalam mewujudkan solusi dari masalah pengembangan dan kemudahan serta fleksibilitasnya ketika menerapkan
pengkodingan yang merupakan instruksi-instruksi di dalam bahasa pemrograman. Jadi seperti itu. Terima kasih pada pertemuan kali ini, cukup sampai di sini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tugasnya adalah diperhatikan di sini. Yang pertama, buat contoh kasus menggunakan bahasa JavaScript. Yang kedua, kasus apa saja selama tidak ada error hasilnya kasusnya sederhana, tidak apa-apa. Seperti misalnya tadi membuat bangun datar, atau yang lebih sederhana silahkan selama Anda paham dengan kode program yang Anda buat sendiri. Kemudian tugasnya dikumpulkan dalam bentuk file PDF yang isinya adalah pertama penjelasan tentang apa yang Anda buat, kemudian yang kedua kode bahasa pemrogramannya atau codingnya diberikan. Kemudian yang ketiga, screenshot dari hasil compile-nya dari laptop masing-masing. Ini adalah tugas kelompok dan kumpulkan selambat-lambatnya di tanggal 9 Desember. Lalu kemudian pembentukan kelompok disesuaikan atas arahan ketua kelas atau ketua tingkat, dan di dalam satu kelas minimal terbentuk 2 kelompok. Jadi ini bukan tugas individu. Untuk pertanyaan dan yang lainnya saya tunggu di kontak pribadi saya, di kontak WhatsApp. Sampai jumpa, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan semoga berhasil mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di ujian mid semester nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.